Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom jemaat sekalian. Hari ini Minggu kita ibadah spesial, yaitu ibadah sambil merayakan Imlek. Saya Pendeta Antoni Chang, mewakili lembaga Antoni Chang Ministry Internasional, mengucapkan kepada saudara-saudara sekalian, Kongsi Fatcai, Xinnian Kuailo, Wan Si Rui. Jangan lupa angpaunya ya. Dan firman Tuhan hari ini kita ambil dari satu bagian saja, yaitu dari Injil Markus pasal 7 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sesungguhnya pandai kamu mengenyampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayah ibumu, dan siapa yang mengutuki ayah atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu yang kamu ikuti itu, dan banyak hal yang lain seperti ini yang kamu lakukan." Amin. Jemaat sekalian, firman Tuhan sudah kita baca, firman Tuhan sudah kita dengar. Sekarang saya mengajak jemaat, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, Minggu hari ini, kami mau dengar firman Tuhan sambil merayakan Imlek. Urapi hamba-Mu, beri ia hikmat dan bijaksana, boleh menguraikan kebenaran dengan baik. Kami ingin cinta Tuhan, kami ingin cinta keluarga, kami ingin cinta adat istiadat yang Tuhan berikan kepada kami. Berikan kami hati seorang murid
yang mau belajar tentang kebenaran. Kami siap hati, siap pikiran, siap iman untuk diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian. Saudara-saudaraku, menjadi suatu pertanyaan klasik bagi kita orang Chinese ketika kita sudah menjadi Chinese believer, yaitu orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Chinese Christian, Chinese Catholic, bagaimana kita memandang Imlek itu. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan muncul sebagai suatu pertanyaan klasik pada saat orang merayakan Imlek. Bolehkah kita sebagai seorang yang sudah percaya, Chinese yang sudah menjadi believer, mengucapkan kongsi-kongsi? Bolehkah kita seorang Chinese believer memberi angpau atau menerima angpau? Bolehkah kita sebagai seorang Chinese believer pergi ke rumah orang tua kita, kongsi-kongsi sambil makan dengan mereka, kumpul-kumpul dengan mereka? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan klasik yang harus dijawab dalam perspektif iman Kristen kita. Oke jemaat sekalian, saudara-saudaraku perhatikan. Saudara sekalian, di Injil Markus pasal 7 ayat 1-13 itu bercerita tentang adat istiadat orang Yahudi atau orang Farisi, ahli-ahli Taurat, ketika mereka berbicara dengan Tuhan Yesus. Dalam konteks itu, saudara sekalian, Tuhan berbicara kepada mereka. Tuhan ingin mengajar mereka supaya mereka tidak menomorsatukan adat istiadat mereka dan mengabaikan firman Tuhan. Itu intinya, jemaat sekalian. Maka Tuhan mengatakan, demi adat istiadatmu, kamu meniadakan firman Tuhan. Itu tidak benar, saudaraku. Jadi saudara memperhatikan prinsip ini. Sebagai Christian believer, saudaraku, firman Tuhan adalah nomor 1, prioritas. Adat istiadat nomor 2, saudaraku. Oke, dan perlu dipahami, dalam Imlek itu, saudaraku, ada adat istiadat yang sesuai dengan kebenaran. Itu yang kita lestarikan. Yang tidak sesuai dengan kebenaran, yang dalamnya berisi superstitious, tahayul, belief, itu kita tidak pelihara, kita tidak lestarikan, saudaraku. Nah, sekarang jemaat perhatikan dengan baik. Saudara-saudara sekalian, sebagai seorang Kristen believer, saudaraku, bagaimana melihat perspektif Imlek itu dengan kacamata firman Tuhan? 3 poin yang sangat penting. 3 poin saja, saudaraku. Itu menjadi hal yang paling fundamental ketika saudara melihat tentang Imlek itu. Poin pertama, dalam tradisi Imlek itu, saudaraku, sebenarnya Imlek itu sudah dipelihara berabad-abad di dataran Tiongkok sana. Dataran Tiongkok itu punya 4 musim, saudaraku. Imlek itu adalah suatu awal daripada musim semi. Setelah musim dingin yang panjang, semua pohon tidak menghasilkan apa-apa. Ketika memasuki awal musim semi, itulah hari yang paling berbahagia menuju suatu kehidupan yang baru, maka disebut Imlek, saudaraku. Maka mereka merayakan Imlek itu kongsi fatcai. Kongsi fatcai artinya selamat maju. Fatcai itu berkembang, saudaraku, karena musim semi sudah mulai tiba. Sehingga Imlek itu menjadi awal daripada tahun baru, jemaat sekalian, bagi orang Chinese. Oke, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, kalau sudah seperti itu, 3 poin yang paling penting ketika kita merayakan Imlek sebagai seorang Chinese believers adalah, poin pertama dari Imlek itu intinya respect elders, menghormati yang lebih tua. Itu intinya, saudaraku. Maka pada saat kita merayakan Natal, merayakan Imlek itu, saudaraku, kita pergi kepada orang lebih tua. Kalau orang tua kita masih ada, kita datang ke rumah orang tua kita,
kongsi-kongsi. Kita respect mereka dan juga respect each other. Baik yang di bawah kita umurnya maupun di atas kita mengucapkan kyonghi, kyonghi. Jadi saudaraku, poin yang paling penting dalam Imlek yang pertama adalah respect elders, menghormati lebih tua, itu sesuai dengan firman Tuhan. Kasihlah orang tuamu, hormatilah ibu bapakmu, itu firman Tuhan saudaraku. Respect elders, respect each other. Dan bagian kedua yang penting dari Imlek itu adalah saudaraku, I bless you. Ketika memulai musim semi itu saudaraku, suatu awal yang baru, suatu pengharapan yang baru, mendapatkan kemajuan yang baru, Fajai berkembang, maka di situ tradisinya saudaraku adalah bicara mengenai I bless you, adalah bicara mengenai angpau saudaraku. Ini angpau nih, saya punya saudaraku, ini angpau. Oke, ini angpau. Nah saudara sekalian, angpau ini saudaraku, dalamnya berisi duit. Duit ya saudaraku ya, bukan surat hutang, duit saudaraku. Untuk apa ini angpau? Warna merah dalam tradisi Imlek adalah hoki, saudaraku. Nah, ketika poin kedua ini, poin pertama tadi, respect elders. Poin kedua ini adalah, I bless you. Menggunakan angpau merah ini, dalamnya berisi uang. Kita memberikan angpau kepada orang tua kita, dan kita memberikan angpau kepada orang-orang yang lebih muda kepada kita. Lebih muda dari kita kepada anak cucu, saudaraku. Ini menjadi suatu poin kedua yang sangat penting. Jadi ketika diberikan angpau artinya I bless you dalam menjalani musim semi ini. Ini berkat, saudaraku. Oke, jadi angpau ini bukan setan. Angpau ini bukan tahyul. Angpau ini adalah I bless you. I bless you. Saudara, kalau tidak mau kasih angpau, tidak mau terima angpau, kasih saya aja, nggak apa-apa, saudaraku. Oke, jemaat sekalian, ini poin kedua. Maka kita pergi memberi angpau atau menerima angpau. Pokoknya, dalam satu hari, saudaraku, bisnis angpau. Oke, jemaat sekalian, poin satu, respect elders. Hormati orang yang lebih tua. Poin kedua dalam Imlek adalah, saudaraku, I bless you dengan menggunakan angpau. Nah sekarang poin ketiga jemaat sekalian, poin ketiga, Imlek itu adalah suatu family gathering. Imlek itu kongsi-kongsi, memberi angpau, kemudian kumpul sama-sama, cia makan, itulah Imlek saudaraku. Jadi 3 poin ini saudaraku, ya. Menghormati yang lebih tua, I bless you, memberkati anak cucu, kemudian kumpul makan-makan. Apakah itu dosa? Apakah itu setan? Apakah itu tahayul? Saya rasa tidak, saudaraku. Itu sesuai dengan kebenaran. Tuhan mengajarkan, saudaraku. 3 poin itu penting. Itu alkitabiah, saudaraku. Oke? Saudara-saudara sekalian, lakonkan ini dalam rumah kita, lakonkan dalam pelihara terus budaya Imlek itu, karena we are Chinese. We are Chinese. Dengarkan ini. Baik saudara yang ada di Indonesia maupun di negara-negara lain. We are Chinese. Pelihara tradisi Imlek dan lakukan 3 main poin itu. 3 main poin itu. Respect elders, I bless you, and family gathering. Saudara sekalian, keluarga saya Chinese pasti, dan tersebar di banyak kota. Ada juga di negara lain. Khususnya di kota Jakarta, tersebar di Jakarta Utara, Barat, Selatan, saudaraku. Jadi pada saat saya mau pergi untuk kongsi-kongsi, saudaraku, sangat banyak makan waktu. Dan tinggalnya jaraknya sangat tidak menghebat jarak. Maka untuk tahun ini, saudaraku, saya akan kumpulkan semua saudara-saudaraku ke satu restoran untuk kumpul di sana. Kita family gathering, kita ciak di situ sambil respect elders, sambil respect each other, dan di situ
kita bagi angpau dan terima angpau. Itu penting jemaat sekalian. Oke? Clear, saudaraku? You are Chinese, right? Kamu Chinese bukan? Kalau kamu Chinese, dengarkan firman Tuhan ini dengan baik. Dengarkan apa yang saya katakan hari ini, saudaraku. Tuhan melestarikan adat istiadat kita orang Chinese. Dan tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Oke, saudaraku, sebagai orang Chinese, sebagai pendeta, sebagai believer yang percaya Tuhan Yesus, today saya ingin mengatakan, Gongxi Facai, Xin Nian Kuai Lo, Wan Si Rui, Xin Nian Hao. Haleluya, amin. Mari jemaat sekalian, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami sebagai orang Chinese, kami merayakan Imlek. Ajar kami Tuhan melihat unsur-unsur dalam adat istiadat Imlek itu yang sesuai dengan kebenaran, supaya kami melestarikan dalam budaya kami, mengajarkan kepada anak cucu kami Tuhan, supaya hidup kami berkenan kepada Tuhan. Tolong setiap kami ya Tuhan Yesus, kami harus ingat orang tua, kami harus ingat cici koko, kami harus ingat adik-adik, kami harus ingat keponakan-keponakan, karena we are Chinese. Tuhan tolong setiap kami, yang kami mengaku kami sebagai orang Kristen, beri kami hati seperti itu, hati seperti hati Tuhan Yesus. Pada saat Imlek itu, kami boleh berbagi kasih. Pada saat Imlek itu, kami boleh berbagi berkat. Pada saat Imlek itu, kami boleh saling menghargai. Khususnya, menghargai saudara-saudara kami, mereka yang lebih tua. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati jemaat yang sudah mendengar firman Tuhan hari ini. Berkati dan berkat-berkat yang melimpah. Thank you so much Tuhan Yesus untuk firman hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya anugerah itu sudah tiba kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya keluarga kami, keluarga besar kami adalah pemberian dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya semua masa depan kami, hidup kami dipelihara oleh Tuhan. Dan berkat ini turun atas setiap jemaat yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kasih dari Allah Bapa, berkat dari Yesus Kristus, pemeliharaan dari Tuhan Roh Kudus menyertai jemaat sekalian, khususnya Chinese believer, untuk selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap orang yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.